Dan meskipun visual dari Suda memang sangat cantik dan juga memikat, namun ia jarang dibicarakan oleh netizen. Yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam segmen 5 Things. Dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang 5 idol yang bervisual, namun sayang visual mereka ini jarang kesorot atau jarang dibicarakan oleh netizen. Kira-kira apa ya alasannya? Selain talent, penampilan juga menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadi seorang idol K-pop. Bener nggak? Nah, di masa sekarang ini, idol K-pop, khususnya idol K-pop wanita, kerap kali dibicarakan visualnya oleh para netizen, khususnya adalah netizen Korea Selatan. Netizen biasanya berkumpul di komunitas online, membahas fitur wajah mereka, tubuh, dan juga kecantikan yang dimiliki oleh setiap idol. Dan guys, jangan dianggap sepele ya, hal-hal yang dibicarakan oleh netizen itu juga dapat mendorong indeks brand reputation untuk idol K-pop. Jadi semakin banyak dibicarakan oleh netizen, maka ini akan membantu mendorong mereka ke puncak brand reputation. Dan jika mereka mendapatkan brand reputation yang banyak, ini juga akan mendorong perusahaan dan juga brand ternama untuk mengajak idol tersebut berkolaborasi ataupun bekerja sama di masa depan nanti. Begitu guys. Jadi memang penting banget untuk dibicarakan oleh netizen. Apalagi kalau dibicarakannya adalah hal yang positif. Di setiap grup K-pop biasanya kan ada member nih yang memegang posisi sebagai visual resmi grup. Meskipun ada member yang memegang posisi sebagai visual, bukan berarti yang lainnya nggak bervisual. Mereka juga cantik nih guys. Namun balik lagi nih, bahwa setiap posisi dalam grup akan ada satu hingga beberapa member yang akan ditonjolkan untuk mempertegas posisi mereka, entah itu di bagian vokal, dance, center, ataupun visual. Dikarenakan ada yang memegang posisi sebagai visual resmi, biasanya netizen Korea akan membahas member yang memiliki posisi sebagai visual resmi di grup tersebut untuk diperbincangkan di komunitas online. Atau jika tidak, mereka akan membahas member yang punya posisi center. Selain itu, grup dan agensi juga sangat menentukan seberapa banyak idol dibahas di komunitas online. Semakin besar agensi dan juga grupnya, maka visual mereka akan semakin banyak diperbincangkan ataupun dinotis oleh Korean netizen. Dan dikarenakan faktor-faktor inilah, ada beberapa idol K-pop yang punya visual yang sangat cantik dan juga sudah sesuai dengan standar kecantikan di Korea, namun mereka jarang banget ke notice. Lalu siapa sajakah idol yang dimaksud? Penasaran nggak? Yaudah langsung saja kita masuk ke list yang pertama, ada Jonghyun dari Twice. Jonghyun merupakan member Twice yang lahir pada tahun 1996. Posisinya di grup adalah sebagai lead vokalis. Dan seperti yang kita tahu bahwa setiap member dari Twice memang punya visual yang cantik-cantik semua. Dan Twice ini juga dianggap sebagai grup yang isinya visual semua guys. Khususnya untuk Jonghyun. Jonghyun ini kecantikannya terpancar dari mata dan juga fitur wajahnya yang lain. Dan jika diperhatikan, visualnya memang tidak dapat diragukan lagi. Bahkan saat awal debut, ia itu tak hanya menarik cinta dari fans pria, namun juga fans wanita. Karismanya yang kuat membuat banyak orang terpikat dengan Jonghyun. Next, ke list yang kedua ada Hwang Iren dari Everglow. Hwang Iren merupakan member Everglow yang memiliki kewarganegaraan Cina. Di Everglow, ia memiliki posisi sebagai lead dancer, sub-vokalis, sub-rapper, visual, center, dan face of the group. Eits, dia juga magnet loh di grupnya. Nah, visual dari Iren memang tak dapat diragukan lagi. Dia itu benar-benar cantik banget. Bahkan sejak kemunculannya di Produce 48, visualnya yang cantik membuat banyak orang terpikat. Jujur, Mimin aja sangat terpikat dengan visual dari Hwang Iren yang benar-benar cantik. Bahkan nih guys, para trainee di Produce 48 itu banyak banget yang nge-vote Hwang Iren, dan bahkan Iren ini juga menempati peringkat nomor 1 sebagai trainee yang bervisual berdasarkan pilihan dari para trainee Produce 48. Dicatat berdasarkan pilihan trainee Produce 48. Namun, visual dari Hwang Iren ini dapat disebutkan underrated atau jarang disorot dan bahkan jarang diperbincangkan oleh Korea netizen. Aku juga heran kenapa visual dari Hwang Iren sangat jarang diperbincangkan oleh Korea netizen. Kira-kira ada yang tahu alasannya? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. List yang ketiga ada Kang Hye-won. Kang Hye-won merupakan ex-member IZ*ONE yang saat ini melanjutkan karirnya sebagai solois dan juga aktris. Kang Hye-won merupakan salah satu jebolan Produce 48 yang sangat memikat hati banyak orang dikarenakan visualnya yang memang cantik dan juga natural. Bahkan sang ibu juga jadi pusat perhatian loh setelah orang-orang menyadari betapa cantiknya sang ibunda dari Hye-won. Dan banyak juga orang yang sadar dari mana kecantikan Hye-won berasal. Namun visual Hye-won dapat dibilang jarang disorot ketika ia berada di IZ*ONE kalau kita bandingkan dengan member-member yang lain.
seperti Minju, Sakura, hingga Wonyoung yang banyak dibicarakan oleh netizen. Padahal untuk Hyewon ini cantik banget, dan cantiknya Hyewon itu benar-benar natural. Untuk Hyewon, aku suka banget sama matanya. Matanya itu benar-benar cantik banget, kayak besar gitu kan. Dan kalau kalian sendiri, apa yang kalian suka dari Kang Hyewon? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke idol yang keempat, ada member dari Wiki Miki dan juga ex-member dari IOI, yakni Doyeon. Mungkin buat para K-popers itu udah nggak asing lagi dengan Doyeon, karena Doyeon selain menjadi seorang idol, dia juga kerap membintangi beberapa drama. Nah, di Wiki Miki, ia ini mengambil posisi sebagai main dancer, main vokal, visual, hingga center. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dia ini merupakan seorang idol yang multi talent ya. Jadi nggak hanya cantik doang, tapi dia itu juga benar-benar jago dalam semua hal. Nah, Doyeon ini memiliki wajah yang unik guys, terutama bagian matanya yang benar-benar memikat banget. Meskipun K-net juga jarang membicarakan visualnya, para fans tahu betul dong bahwa dia ini merupakan dewi sejati. Dan kita akan masuk ke list yang kelima, ada Sudam dari Secret Number. Sudam merupakan visual sekaligus center di Secret Number. Kecantikan dari Sudam membuat banyak fans menjadi terpukau. Bahkan sejak ia diperkenalkan sebagai member Secret Number. Ada yang masih ingat nggak Sudam ini member keberapa yang diperkenalkan oleh Fine Entertainment sebagai member dari Secret Number? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan berdasarkan informasi yang beredar, ia dulunya adalah seorang ujang. Nah, ujang sendiri merupakan istilah di Korea Selatan yang diberikan sebagai julukan bagi seseorang yang punya wajah yang sangat menawan, baik cowok ataupun cewek. Kalau dia cantik dan juga tampan, pasti dijuluki ujang. Dan para ujang ini kemungkinan besar akan berprofesi di dunia entertainment, dikarenakan visual mereka juga yang sangat mendukung. Apalagi di zaman sekarang, visual kan sangat penting guys. Tapi Sudam ini bukan hanya bervisual saja ya, dia juga berbakat banget, baik itu menyanyi ataupun menari. Dan meskipun visual dari Sudam memang sangat cantik dan juga memikat, namun ia jarang dibicarakan oleh netizen. Ada beberapa alasan sebenarnya. Mungkin salah satunya adalah dikarenakan Secret Number masih underrated atau masih belum banyak dikenal. Dan akhir-akhir ini Fine Entertainment juga terlihat sangat menonjolkan semaksimal mungkin visualnya Sudam. Entah itu di konten yang dibuat, di musik video, hingga beragam project yang lain. Yang semoga kedepannya banyak yang dapat memperhatikan visual dari Sudam dan juga dapat membicarakan visual dari Sudam di komunitas online Korea. Karena biasanya kalau sudah ramai diperbincangkan di komunitas online Korea, ini juga akan ngebantu Secret Number itu dapat ter-up guys. Dan selain itu ada juga dari netizen yang menyebutkan bahwa Sudam ini mirip loh dengan beberapa idol K-pop. Ada yang tahu Sudam ini disebutkan mirip dengan siapa? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah-salah informasi, langsung aja koreksi dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.